tidak boleh makan babi itu kan hukum Taurat. Iya, hukum Ada Taurat. istiadat Taurat. Iya, Makanya sekarang turunnya Tuhan Yesus itu menyempurnakan semuanya. loh, kenapa Taurat ini kan untuk Yahudi? Kalau Yesus turun untuk menyempurnakan Taurat, berarti menyempurnakan kitabnya Yahudi untuk Yahudi. Nggak ada hubungannya dengan Kristen. Nggak ada hubungannya. Itu Loh, semua apa zaman hubungannya dulu. Taurat? Apa hubungannya Taurat dengan Kristen, Abang? Apa hubungannya? Ada hubungannya. Hubungannya ya ajarannya ya. Orang Kristen itu menuntun dari Taurat itu. Ya itu masalahnya itu di situ, karena kalian nyamar-nyamar seakan-akan Taurat itu untuk kalian. Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Tapi Kristen demi untuk menjual sembahan mereka yang Kristus ini, mereka mengambil Taurat seakan-akan Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Biar ajaran nyembah Kristus itu, mentuhankan Kristus itu seakan-akan betul. Makanya saya katakan bahwa Kristen ini bukan hamba Tuhan. Kalau Anda mengatakan Kristen itu adalah hamba Tuhan, yang Anda maksud hamba Tuhan itu adalah bertuhan kepada sosok roh yang bernama Kristus yang datang kepada Paulus. Anda menghambakan diri kepada dia, makhluk Kristus itu. Tapi kalau menghambakan diri kepada Tuhan Bapa Elohim, Kristen tidak. Dibebaskan sudah di situ. Maka Kristen sekarang memang hamba, tapi hamba dari Kristus yang datang di padang gurun. Sampai di sini paham atau tidak paham? Gini aja. Gini Iya. aja. Ya. Ini aja, kita kalau mutar-mutar mengenai apa logika atau apa, intinya itu Bang Zuma, ajaran agama kita ini mengajari yang baik dan yang buruk. Ya, betul. Yang buruk tidak boleh kita ikut dan yang baik kita ikut. Itu intinya Oke. Pak. Itu intinya dulu di situ. Baik, Jadi baik. sekarang Yang baik begini, itu, menurut Abang, sampean, yang baik. kira-kira ntar ajaran agama ini sampai bisa menilai sendiri. Jadi kita langsung aja lah to the point mengenai ajaran agama. Kira-kira contoh nih ya, contoh. Saya kasih salah satu contoh ya. Kalau ajaran kami itu untuk orang menikah itu kan tidak boleh bercerai. Sementara agama yang lain itu boleh bercerai. Sekarang saya tanya Bang Zuma ya, tolong jawab dengan baik. Mana lebih baik orang menikah itu dan tidak bercerai atau orang menikah cerai nikah lagi cerai, mana lebih baik? Ayo. Iya. Mana lebih baik? Ya. Cerai. Mana lebih baik kita nikah untuk seumur hidup sampai maut memisahkan, atau kita nikah kalau kita sudah tidak senang kita boleh lepas, boleh cerai, nikah lagi boleh lepas. Mana lebih baik? Langsung jawab aja, mana lebih baik? Lebih baik menikah dan tidak bercerai, Bang. Iya tahu. Betul sekali sampean itu. Itu ajaran kami di situ. Sekarang masuk di situ. Oke, baik. Lebih baik menikah dan tidak bercerai. Aduh, macet pula. Tetapi yang kedua, lebih baik mana? Lebih baik mana menikah daripada berzina? Halo. Ya, halo. Halo. Macet pula. Halo. Halo, ya, macet. Oke. Pertanyaan kedua. Sudah jawab kan? Ya. Pertanyaan Sudah kedua. jawab, kan? Sudah. Pertanyaan kedua, mana lebih baik menikah atau berzina? Coba. Maksudnya menikah atau berzina? Iya, mana lebih bagus? Menikahlah. Menikah. Nah, sekarang kalau Anda sudah punya istri, terus Anda suka kepada wanita lain, dan wanita itu juga suka sama Anda, solusinya apa? Berzina atau menikah? Tergantung pribadinya. Tergantung. Saya ulang lagi. Iya. Jangan pribadinya. Yang saya tanya. Coba ulang. Yang saya tanya, mana lebih baik bercerai, menikah atau berzina? Menikah. Berarti kalau istri Anda tidak mau diduakan, ya cerai daripada Anda berzina. Loh, menikah kalau kita bagi yang kita belum menikah, kalau yang sudah menikah ngapain nikah lagi? Loh, kan begitu. Kalau Anda suka sama wanita lain,
Ya itu tergantung ajarannya Pak. Itu tergantung ajarannya. Kok Kalau ajaran tergantung saya ajarannya? belum. Tidak bisa Pak, tidak bisa. Itu manusiawi. Tidak bisa gimana? Tidak Sekarang begini. Anda jangan munafik. Apakah Anda mati rasa kepada wanita selain daripada istri Anda? Coba saya mau tahu. Mati rasa? Loh kan kita ada istri. Ngapain kita Pertanyaan saya, apakah Anda mati rasa terhadap wanita lain selain istri Anda? Kalau kita masih menginginkan wanita lain selain istri, berarti iman kita lemah. Oke? Oke. Berarti Anda selama itu ini iman kita diuji di situ. Oke. Sekarang Pak, ketika Anda mengatakan lebih baik menikah daripada berzina, manusia itu apapun agamanya pasti ada ketertarikan kepada lawan jenisnya. Kalau Anda menyembunyikan itu berarti Anda pesina, berarti Anda pesina dong. Berarti Anda pesina. Kalau tertarik betul secara manusiawi, secara solusinya betul. Setelah itu apa, Bang? Solusinya setelah itu apa? Daripada Anda berzina, solusinya apa? Loh, kok lo? Oke, sip, saya jawab. Silakan. Ketertarikan kita itu masa harus diwujudkan? Ayo. Manusiawi itu Bang. Kenapa di dalam kitab saudara sendiri dikatakan nih di Matius 19 nomor 9, tidak boleh Kristen itu bercerai, tidak boleh, kecuali satu syarat. Ya. Karena zina. Jadi boleh di Kristen itu bercerai, yang penting zina dulu. Gini. Apa Bang? Ajarannya sudah mengajarkan seperti itu, ya? Ya ajarannya memang. Dengar dulu. Ajaran kita sudah mengajarkan seperti itu. Jika ada orang yang melanggar, itu jatuhnya adalah ke dalam dosa. Karena tidak ada manusia yang sempurna, Bang Cuma. Kalian tidak dosa, kalian anak Tuhan yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian tidak ada dosa. Gimana mau dosa Anda ini anak Tuhan? Di dalam kitab saudara Matius 19 nomor 9, tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Jadi kalau Anda kemudian mau bercerai dengan istri, solusinya berzina. Itu dalil. Loh. Oke. Stop Dalil. dulu. Berarti Anda maunya itu Anda misalnya punya rencana untuk bercerai, jadi dengan sengaja biar berzina begitu. Itu dalilnya Bang. Dan itu diperhatikan oleh orang Kristen. Itu dalil. Makanya Islam itu sangat manusiawi. Itulah iman kita. Daripada iman kita diuji. Itu cerita dongeng. Daripada berzina, mending menikah. Itu iman kita ternyata diuji. di Anda daripada itu iman kita diuji. Kalau di kitab Anda, daripada kemudian Anda melakukan sesuatu di luar pernikahan, lebih baik Anda berzina. Matius 19 nomor 9. Anda sudah mengakui Anda juga tertarik kepada wanita lain selain istri Anda. Solusinya apa? Menahan diri. Oke, menahan diri. Hebat menahan diri. Hebat. Tapi coba Anda masuk kamar. Hebat karena kita coba begitu. Coba Anda jujur. Periksa diri Anda. Apakah itu manusiawi? Manusiawi enggak itu? Ketika Anda mengatakan saya menahan diri. Jujur gimana? Saya menahan diri untuk tidak melakukan persinahan terhadap selain istri saya. Apakah itu bisa terjadi dengan Kristen? Bisa? Bukankah para pastor, para pendeta kebanyakan melakukan persinahan? Jajan di luar, cukup satu istri, tapi di luar jajan? Kalau kami tidak Bang, tak boleh, haram hukumnya. La taqrabuz zina. Jika engkau suka kepada wanita, dan wanita itu juga samamu, dan kamu sanggup adil, sanggup kemudian membahagiakan istrimu yang pertama, izin sama dia, kebahagiaanmu dengan istri keduamu bisa kau hadirkan pada istri kedua, istri pertama, maka silakan Anda halalkan. Tapi kalau kamu tidak bisa, sabar Abang, sabar. Tapi kalau kamu tidak bisa, kata Al-Quran, fawahidah, cukup satu. Nah, saya minta dalil dong di dalam Bible, cukup satu istri itu tertulis di mana? Silakan. Sampai nyamuk melahirkan perbedaannya kita bisa tidak akan ada. Temukan itu. Silakan Anda tunjukkan kepada saya cukup satu istri di Kristen itu mana dalilnya?
Kalau ada bang, besok saya menikah lagi. Berarti perbedaannya di situ ya. Kalau Iya, tidak ada di tarik Bible perintah sama cukup satu yang lain istri, selain nggak istri. ada. Nggak ada di Kristen Oke, itu oke, saya dalil jawab cukup ya, satu saya istri, jawab ya. nggak ada. Silakan. Oke, Silakan, Bang. berarti di sini kita, Ini kita bisa sudah jauh ya. temukan. Artinya kalau kita tertutup sama yang lain, solusinya adalah kita cerai ya. Oh, nggak begitu Ah, di berarti Islam. istilahnya gampang gitu ya. Gampang, Di Islam ya. itu tidak begitu. Anda Gampang, menafsir ya. sendiri. Anda menafsir sendiri. Yang gampang itu di Kristen. Artinya gampang ya. Paling gampang itu di Kristen. Kenapa paling gampang di Kristen? Karena syarat Kan untuk kita kan cerai seumur hidup, adalah kalau bisa bersinah. Oh, mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana? Apa yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Betul? Apa yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan kecuali oleh maut. Itu- Betul? Betul nggak? Ya, benar sekali. Betul, tidak bisa dipisahkan oleh maut. Tetapi kecuali Betul. bersinah. Matius 19 Kecuali ayat 9. Kecuali bersinah bisa cerai. Gimana sih abang ini? Nah, Kecuali bersinah. itu Hmm. kalau kamu mau kalau kamu mau hidup di dalam dosa, silakan lakukan, Pak. Kalau mau Di hidup Kristen dalam mana dosa, ada dosa, silakan kawan? dilakukan. Di mana ada dosa? 1 Yohanes 2 nomor 1, anak-anakku yang kekasih. Sekarang engkau adalah anak-anak Tuhan. Jangan kau berdosa. Namun apabila engkau berdosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita, bahkan dosa dunia. Jadi apa? Cuma actingnya itu kalian suami istri. Itu- Actingnya itu itu cuman acting. Kalian itu tidak ada Waduh, lagi tunduk. kok bisa saudara. Acting itu hanya ikut-ikutan ke Islam saja tuh. Kok bisa Kalau dibilang Anda acting itu? iya Sabar dong. dulu. Sekarang kalau saya Sabar. tanya syarat sah nikah di Kristen apa? Nggak ada, cuma ikut-ikutan doang. Sabar. Cuma Saya tanya ikut-ikutan dulu doang lah. Kristen itu. Sabar. Jadi kita sudah sampai pada Sabar. titik, sabar. Saya Kita tanya. sudah sampai pada titik bahwasanya Anda mengatakan dari buahnya kita lihat siapa ajaran anak setan atau anak Tuhan. Nah, kita sudah lihat di Kristen, Bang, di Kristen boleh cerai asal syaratnya dilalui berzina. Saya atau Anda sudah tidak suka sama istri Anda. Tidak cinta lagi sama dia, tidak sayang lagi sama dia. Dia gemar bertengkar, dia suka bertengkar, dia suka menggosip, utang di mana-mana. Apa yang Anda lakukan supaya bisa pisah? Berzina. Sekarang pertanyaannya kembali kepada saya, kepada Anda. Kalau memang Anda sudah tidak suka sama istri, ya kembali kepada diri. Jangan membuat alasan supaya bisa cerai, Pak. Tidak Dalil, begitu jangan konsepnya. Anda bantah dalil. Semua masalah Matius itu ada 19. Dengar. Matius 19 Semua memberikan masalah solusi. Sabar Abangku, dulu. Abang, Sabar jangan dulu, ada bantah sampai saya dalil. jelaskan. Semua masalah di silakan. dalam rumah tangga itu ada solusinya. Bukan solusinya itu cerai. Tidak ada. Manusia tidak ada yang sempurna. Jadi ada masalah di dalam rumah tangga, kita selesaikan biar tidak terjadi perceraian tersebut. Betul Gitu. sekali, itu betul. Itu mah ajaran Islam itu. Itu ajaran Islam. Sekarang permasalahannya, dalil Bang. memberikan solusi. Sabar, Bang. izinkan saya bicara, izinkan saya ngomong. Dalil memberikan solusi. Apabila kamu sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tanggamu, untuk berpisah jalannya adalah zina. Zina. Matius 19 nomor 9. Itu orang yang putus asa. Nah, itu solusi mau gimana? Solusinya begitu. Makanya saya katakan Anda ini anak Bukan, Tuhan kah? Loh, itu solusinya, Bang. Ada solusinya. Saya bukan mengada-ngada. Matius 19 itu yang mengatakan itu Bang. seperti itu, bukan saya. Ya. Bang Zuma, Bangku? izin ya. Ye. Maaf, sorry ya. Saya Ya. ini di tempat kerja. Maaf Oke. ya, nanti kita sambung lagi ya. Maaf, Oke, maaf baik. sekali ya. Sorry ya. Baik, Bang, Saudara maaf Bang, Fransiskus. maaf Bang ya. Saya di tempat Iya. kerja. Saya Baik, ada saya meeting maklum. Bang ya. Maaf ya, Siap. maaf. Nggak Nanti apa-apa, kita Bang, nggak ketemu apa-apa. lagi kapan-kapan ya. Selamat Siang. siang ya. Siang, Selamat Abang Fransiskus. Selamat Saya juga siang. minta maaf. siang. Yo, terima Kalau saya kasih, tadi- terima kasih Sama-sama. obrolannya. Yo. Ya, Oke. saya juga minta maaf, Teman-teman, Fransiskus. terima kasih yang sudah nonton. Kalau Terima tadi kasih. saya ngajak Anda bercanda dengan memanjangkan namanya Fransisco. Sorry ya, maaf. Oke, saudara, silakan Anda istirahat. Saya naikkan saudara Kristen yang lain.
Halo saudara. Saudara Rilis Lumban Gaul. Dari sekte mana bang? Dari sekte mana? Kita bukan abang, kita perempuan ya. Salam. Oh. Salam kenal, salam sejahtera. Iya, salam kenal ibu. Sorry, dari Medan ibu. Iya betul, dari Medan. Ibu tidak bosan menjadi bukan hamba Tuhan? Kenapa Anda berkata seperti itu? Saya bosan dengan hamba Tuhan. Karena di Kristen itu di doktrin kalau Kristen itu bukan hamba Tuhan. Lalu yang dihambakan Tuhan adalah Islam gitu. Kalau kami adalah hamba Allah, kami hamba Tuhan. Makanya kami beribadah menyembah sesuai dengan perintahnya. Kalau di Kristen itu kalau di sesuai perintahnya iya, dengan menyembah Muhammad yang ada di dalam kubur. Kalian tidak menyembah Tuhan yang hidup mengalahkan maut oleh dosa-dosa manusia. Kalian menyembah batu bang, ya, iya. menyembah mayat. Oh. Iya, kalian menyembah mayat. Makanya seperti dari yang abang katakan tadi itu salah. Oh gitu. Kristen itu tidak diizinkan berzina. Oh. Tapi Islam itu diizinkan berzina sampai 11, 10, 11 atau 1000 kali nikah. Tidak ada masalah. Di Kristen itu tidak ada zina, Bang. Oh, Iya, gitu. betul. Oh, Ya. iya. Kalau Iya. begitu, Ibu kalau Kalian itu begitu, menyembah batu, minum kencingnya Ibu. hewan. Itu Ibu, Islam ya. kalau gitu saya minta satu data di Ibu. Syarat sah menikah di Saya Kristen tidak itu perlu apa? data-data apapun. Oh. Saya tidak perlu data apapun. Oh, Ya. iya. Saya hanya perlu iman. Saya bukti. Saya percaya iman minta Kristen bukti saya. Di Kristen itu syarat sah nikah apa? Apa syarat sahnya menikah? Seperti ibu sekarang ditidurin sama laki-laki, itu syaratnya sampai dikatakan sah itu apa? Ayo. Kasih. Hah? Jadi cuman karena Kasih. Anda kasih sama laki-laki itu sekarang sudah Kasih diginiin sama karena laki-laki itu. itu Sudah diginiin kasih sama sudah laki-laki ibu. dihukumkan oleh Tuhan Hah? kami, sudah berapa diberkati anak oleh nama Yesus. Sudah berapa anak haram ibu? Sudah berapa anak haram ibu sekarang ini? Saya sudah diberkati dalam nama Yesus. Maka saya Sudah disahkan berapa menjadi suami anak istri oleh haram nama ibu? Yesus. Oleh Saya darah tanya, Yesus. Sekarang anak haram saya ibu bukan sudah punya berapa? anak haram. Loh, apa syarat nikah? Yang punya anak haram itu Apa di syarat Islam. nikah? Apa syarat nikah di Kristen? Yang punya anak haram itu di Islam. Banyak anak haram yang terbuang banyak. Syaratnya Itu menikah di di Islam. Kristen supaya halal wanita ditiduri Zuma. apa? Syaratnya wanita Zuma, ditiduri di Kristen apa? sadarlah. Tidak ada. Zuma, Ternyata ibu cuma gini di aja doang. Islam itu Taunya karena cuma gini. dengar. Begini aja kerjamu. Dengar. Begini aja kerjamu tiap malam. Di Islam Jadi yang ada seluruh orang kerjamu Kristen gitu, Zuma. itu Karena apa? adalah anak Yang haram. membina otak para Islam itu Orang adalah Kristen mayat. itu tidak Yang membina ada otaknya syarat Islam sah itu adalah nikah. mayat. Ya, Berarti Zuma, kalian sadarlah. itu semua adalah anak Sadarlah haram. kau Zuma, sadar. Karena tidak ada syarat Zuma, sah nikah di Kristen. bangun kau dari ternyata. matimu, bangun kau Tadi dari matimu, Anda karena kau menyembah mengatakan mayat. bahwasanya Minum kencing onca, ya, orang Zuma, ya. Kristen itu bersama laki-laki perempuan hanya kasih. Wow, keren sekali. Pantasan kalian semua Iya, itu kasih anak yang dari haram. Tuhan. Gitu, ya. Pemberkatan Tidak ada yang dari syarat Tuhan sah. yang kudus. Tidak ada. Ya, Mana di dalilnya? Islam tidak Mana ada dalilnya? itu. Mana dalil? Mana dalil? Syarat Di Islam senikah tidak di ada Kristen itu. apa? Syarat Semua senikah dalil di itu Kristen apa? tertulis di kitab suci. Mana dalilnya? Syaratnya adalah Syarat kasih yang senikah. dari Tuhan, kami diberkati oleh Syarat Tuhan. senikah di Kristen Atas apa? nama Tuhan. Ah, Di Kristen mana ada hanya begini ucap kabul, mengatasnamakan sah. Tuhan. Begini aja mengatasnamakan Tuhan. Gini aja atas nama Tuhan gitu. Saya minta di syarat. Islam yang kayak gitu hanya ucap kabul. Syaratnya, Sah. Saya bikin ini. syaratnya, Sah. syaratnya, Balulah. syaratnya. Bang, kalau Mana mana syaratnya? Kristen itu bawa dulu. Syarat sah nikah di Kristen mana? Mana syarat sah nikah? Kalau di Kristen mana syarat sah nikahnya? Tidak ada. Sama seperti Kami sebelum ada pemberkatan pernikahan. Asu juga tidak ada Kami syarat sebelum nikah. ada pemberkatan pernikahan, Babi kami juga ada. tidak ada syarat nikah. Ayo, Iya, sama apa kayak bedanya Islam. kamu sama babi? Apa bedanya kamu sama babi? Apa bedanya? Babi ketemu yang betina nggak ada jantan bedanya babi sama kamu. gini, keluar anak babi. Kamu sama suamimu gini, keluar anak haram. Mana syarat sah kamu? Mana?
Mana? Kamu ceritain kamu sendiri. Mana? Ceritain Kalau agama Al-Quran kamu jelas. sendiri. Kalau Al-Quran jelas. Karena apa? Nyindir agama sendiri. Wa Karena min apa? ayatihi Karena an kamu tidak di. khalaqalakum min Hei. anfusikum wa azwaja Hei. litaskunu. Zuma, mulutmu itu loh. Jelas. Mulut kamu itu loh, Sekarang Zuma. mana syarat sahnya Nyolot nikah kamu di itu Kristen? loh, Zuma. Sama seperti babi. Karena kamu tidak Babi diajarkan jantan, oleh Tuhan babi yang jantan, hidup. Babi betina. Kamu ketemu. tidak diajarkan oleh Tuhan yang hidup. Kamu diajari Amin. oleh batu yang keras. Amin. Diajarkan oleh Amin. mayat yang mati. Punya anak haram. Yang tidak ada otak. Anak-anak haram yang tidak ada syarat sah nikahnya. Itu anak haram sama seperti anak babi. Jadi ibu itu sama dengan babi. Kamu itu sama babi. Tidak ada Zuma. bedanya dengan babi karena kamu tidak nikah. Syarat untuk menjadi suami istri itu harus ada prosesi nikah. Karena kamu tidak ada syarat nikah, kamu hanya kawin. Kamu suka sama lakimu, lakimu suka sama kamu, keluar anakmu. Apa syarat sah nikahmu? Apa? Tidak ada. Kalau di Islam jelas, syarat sah nikah ada beberapa rukun yang harus dipenuhi berdasarkan Al-Quran. Kalau di kamu nggak ada. Kamu suka sama laki suka samamu, terus dibawa ke gereja. Habis itu bikin upacara-upacara yang tidak berdasar terhadap kitabmu, bikin sendiri, atur-aturan sendiri, suka-suka sendiri, pemberkatan lah, apalah. Mana ada yang kayak gitu? Gak ada. Kalau di Al-Quran indah sekali. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Indah sekali di Islam itu. Kamu tadi mengatakan syarat di Kristen kasih. Oh, aku kasih sama abang. Apakah abang kasih sama adik? Iya, perlu adik bang. Kita sama-sama kasih. Pekok, sok cantik. Naik cuman mau menghujat. Diskusi yang cantik. Diskusi yang cantik, yang bagus. Abang kasih sama adik, adik kasih sama abang. Kita ke gereja yuk. Apa itu? Syarat sah berdasarkan Bible itu apa? Itu yang ente jawab. Cuman kami tidak mau terlalu jauh ke dalam mengurus yang kayak gitu-gitu. Kenapa kalian kayak gitu ya? Kalian kan bukan hamba Tuhan, kalian anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan yang mana dulu? Liuk. Jangan naik ke sini kesurupan. Santai aja. Syarat cerai di Kristen itu ya itu. Parah kali, Bang. Assalamualaikum. Ya, silakan. Burunda Juma, Abang. sampaikan sedikit Siap. Burunda. Siap. Ini apa? Rudi Yohanes kemarin WA saya, katanya Iya. dia ingin berhadapan diskusi dengan Burunda Juma. Saya bilang nanti saya Pansos. sampaikan kepada beliau. Suruh aja naik ke sini. Saya kan selalu ini, Dinda, selalu buka Komal. Siap. Pagi Tapi saya Burunda buka, Juma, siang. fallback akun ademu yang ini dulu nih, belum di fallback. Oke, sip. Siap. Berarti dia jilat ludahnya kembali si kutu babi itu ya? Iya betul. Katanya Dia bilang ke kemarin saya, pas kemarin dilaporin sama diancam dilaporin dia, aku nggak mau, aku mengucapkan selamat tinggal kepada dunia apologet, saya nggak mau lagi diskusi, nggak mau lagi berapologet, kata dia gitu. Sekarang muncul lagi berdebat. Betul Gurunda Juma. Tadinya dia mau lawan saya, tapi saya bilang kau menghadapi aja Gurunda Juma. Nanti saya bilang sama beliau. Bilang iya siap, kalau beliau mau langsung sampaikan Iya. kepada beliau. Sampaikan ke beliau, bilang Bang Suma bilang si kutu babi suruh datang aja setiap hari kok saya live. Siap Gurunda, siap. Iya. Sampaikan. Tadi saya ada share di grup yang ada dia aja Bang Juma. Tadi udah saya share ke grup WA itu. Udah Dia ada. ada di situ, dia ada Pak Lamsen, ada yang orang-orang lama ada. Oh. Iya, siap. Masya Allah. Lanjut. Anda setuju tadi. Kesempatan dia kabur.
Lari terbirit-birit dia. Ya, silakan anak-anak Tuhan naik. Gurunda, Abang, apakah ini berkenan kita buka komal seperti ini atau dikosongkan arena? Saya kembalikan Gurunda. Nggak apa-apa. Nggak masalah, lanjut siap. aja kita. Iya. Siap. Baik, terima kasih Abang da Gurundaku, Masya Allah. Ada saudara Kristen kita, Abang tanya, selamat siang. Selamat malam Bang, selamat malam para abang. Oh, di sana malam ya? Oh iya. Malam. Ya, silakan Bang. Abang hamba Tuhan atau anak Tuhan? Saya anak Tuhan karena Tuhan saya menyuruh memanggilnya Bapak. Iya, mantap. Oke, silakan betul Gurunda. Sebentar, kalau Kang Dito ini hamba Tuhan atau anak Tuhan ini? Hamba ya? Hamba Tuhan, kami semua ini hamba Allah. Oke. Iya. Hamba ya. Kalau kira-kira hamba dengan anak mana lebih tinggi tuh? Lebih tinggi anak. Karena posisinya sama seperti setan. Setan juga itu dalam Berarti anak ada konsep. setan. Lalu kok jadi saya yang anak saya hamba Iya, anak kan saya Anda hamba mengatakan Allah. anak itu sama dengan setan. Jadi Nah, sekarang Anda kan kita jadinya buktikan. ada sebut setan, Kita buktikan. kan gitu. Kita buktikan. Setan itu hamba Allah atau bukan? Hamba Tuhan atau bukan? Setan itu Anda berbicara setan dalam Al-Quran atau Alkitab nih? Yang mana ya? Nggak usah Karena kalau dilihat konsepnya tidak di berbeda. tiang listrik, nggak usah. Kan? Pertanyaannya, setan Iya. itu hamba Tuhan atau bukan? Kalau di dalam Al-Quran setan itu hamba Tuhan. Lari ke Al-Quran, lari ke Al-Quran. Iya, kalau dalam Al-Quran saya bisa tunjukkan loh. Nah, di dalam mana ayatnya? di dalam agamamu yang kutanya, di dalam agamamu setan itu hamba Tuhan atau bukan? Di dalam Alkitab nggak ada setan itu jadi hamba Tuhan, bro. Gimana sih Anda ini? Oh, berarti mereka mengabdi kepada Tuhan gitu. Maksudnya gimana ini? Kalau bukan hambanya, Ya. berarti bukan mengabdi kepada dia. Oke, Masih Anda berarti ini setan logikanya bukan kok. hamba Tuhan. Oke, Setan Kristen itu juga di- bukan hamba sebentar, Tuhan. Sama Sebentar. atau beda tuh? Setan Beda, bukan hamba Tuhan. beda. Kristen juga Tetapi, bukan hamba Tuhan. Ya sama. Kristen itu anak Tuhan, ya kan? Kalau setan itu Iya. siapanya Tuhan, kan gitu. Kayak mana Kalau sih Anda ini? Kristen, logika seperti kalau itu Kri- jangan kalau Bang. Kristen- Itu logika cetek tuh. Kalau Kristen itu anak Tuhan katanya. Makanya nggak nyembah Tuhan karena bukan lagi Kok menyembah hamba. Tuhan sih? Ada salah. Loh. Siapa Yang bilang mana nggak yang nyembah betul? Tuhan? Mana buktikan? Siapa Buktikan bilang? satu. Aduh, udah, Buktikan Bang Zuma, satu. Bang Zuma, Buktikan satu bukti akurat Kristen nyembah Tuhan. Yang mana itu? Saya pingin tahu. Rindu aku lihat. Rindu pingin lihat orang Kristen itu nyembah Tuhan. Mana buktinya? Coba. Oke. Satu aja. Oke. Iya, ya. Ketika saya nyembah Tuhan itu ketika saya dibaptis nih, itu menyembah Tuhan itu. Oh, dibaptis. Jadi kalau dikatakan dibaptis itu menyembah. Ya, sudah menyembah Tuhan itu. Bukankah dibaptis dalam Kristen itu artinya menghambakan diri kepada Kristus? Bukan. Kok Menyerahkan bukan diri pula? kepada Kristus. Menyerahkan diri bukan menghambakan. Menyerahkan diri kepada Kristus. Nah, sekarang hamba Tuhan apakah menyerahkan diri kepada Kristus atau menyembah kepada Tuhan? Hamba Tuhan yang mana Ya. hamba Tuhan? Ya, saya berbicara skala global. Hamba Tuhan itu menyerahkan diri kepada Kristus atau beribadah menyembah kepada Tuhan. Oke. Menyembah dengan beribadah itu sebenarnya sama konsepnya, Bang. Nah, sekarang makanya saya tanya, kalian kan tidak menghamba, berarti kalian tidak beribadah. Sekarang kamu beribadah di gereja itu kau beribadah kepada siapa? Kepada Kristus. Kan gitu. Kristus itu kan Tuhan. Kristus Di sini dia yang kenanya, di sini Kenapa dia yang lagi? kenanya, di sini kenanya. Kenapa Silakan. orang Kristen itu tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Karena mereka menghambakan diri kepada Kristus. Kristus itu kan Tuhan. Gimana? Oke, sih cuma ini? baik. Kristus itu Tuhan kok. Oke, baik. Kristus Ya, adalah silakan, Tuhan. silakan. Oke. Tolong kamu tunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang kamu pakai, ada banyak gelar-gelar Tuhan, tunjukkan kepada saya di mana, di kitab mana, di terjemahan mana ada tertulis Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu bergelar Mesias. Silakan.
Tuhan yang disembah itu Elohim, Ye. namakan di situ Elohim. Nah, manusia. tolong kamu tunjukkan di mana Elohim bergelar Mesias atau Kristus. Silakan. Oke. Elohim yang bergelar Kristus itu ketika dia turun ke bumi. Jadi nggak ada dong di situ. Gimana sih Anda ini? Berarti Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi tidak bergelar Kristus atau Mesias. Ya tidak. Gimana sih Anda ini? Berarti kalau demikian kalau demikian adanya, yang kamu gelar Mesias ini manusia atau Tuhan? Ya Tuhan dong, itu udah pasti Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, kita mendengarkan ternyata Tuhannya orang Kristen itu berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menyembah Kristus. Ya. Oke. Saya jelaskan. Orang Yahudi tidak menyembah Kristus. Ya, Orang oke, saya Yahudi menyembah yang mengutus Mesias. Nah, sekarang Kristen menyembah Kristus, sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Pertanyaannya, Kristus yang mana yang Anda sembah? Karena kalau Kristus yang adalah dalam iman saudara, Yesus anak Maria, dia pun menyembah kepada Tuhan yang mengutus Kristus. Nah, sekarang Kristus mana yang Anda sembah? Silakan. Kenapa sih di dalam Abraham yang lainnya itu tidak menyembah, disebut tidak menyebut Tuhannya dengan Mesias? Karena konsepnya sendiri, Mesias itu ada ketika dia turun ke bumi, dan nama Mesias itu adalah Yesua. Arti kata Yesua itu, arti kata Yesua itu keselamatan dari YHWH gitu. Jadi kenapa tidak menyebut itu? Ya tidak gitu ya. Jadi gini, saya jawab lagi. Kenapa sih Juma ini mengatakan bahwa Tuhan yang disembah Kristen dengan yang disembah oleh orang Yahudi berbeda? Sebenarnya nggak ada perbedaan. Iya. Di situ. Joget sudah. Ini Anda kan bertanya, ini saya jawab. Ya santai aja Bang Juma, santai. Nggak ada kalah menang di sini. Iya. Sorry. Silakan. Benar dan salah. Iya. Ya, silakan. Ya, jadi kenapa kelihatannya berbeda? Karena di dalam kekristenan Tuhan itu sudah turun menjadi manusia, makanya kelihatannya berbeda. Tetapi itu sebenarnya sama gitu ya. Iya. Apalagi yang mau ditanya. Anda tadi sudah mengatakan bahwa tidak ada gelar bagi Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub Kristus. Tidak ada. Kita tahu Elion, Elohim, Elohe, El Olam, El Elroy, El Shaddai, kemudian El Adonai, atau apapun yang menjadi sifat yang melekat pada diri pencipta langit dan bumi. Tidak ada Kristus. Sedangkan Anda menyembah Kristus. Sedangkan definisi Kristus itu adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Jelas berbeda dong. Orang Yahudi tidak menyembah manusia yang diurapi, sedangkan Kristen menyembah makhluk yang diurapi. Itu sudah jelas berbeda. Makanya ketika Kristen mengatakan tidak menghambakan diri, camkan ini. Kristen tidak lagi hamba Tuhan. Berdasarkan Galatia 4 nomor 7. Sekarang kalian adalah bukan lagi hamba, tetapi adalah anak Theos. Camkan itu. Hari ini kita melihat Kristen itu dalam prosesi agama masih tunduk kepada satu aturan-aturan. Mereka masih mengatakan mereka kebaktian. Entah berbakti kepada siapa. Mereka beribadah, entah beribadah kepada siapa. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan Mesias, bukan Kristus. Dan Kristen hari ini sudah mengakui kami bukanlah hamba Tuhan, kami adalah anak Tuhan. Permasalahannya sekarang, Kristus itu Tuhan di mana? Kristus ini Tuhan di mana? Sedangkan Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu banyak. Ada Kores, ada Daud, ada Saul, ada Harun, ada Elisa, ada Salomo. Mereka semua ini adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Mereka semua adalah Mesias. Berarti kalau Mesias itu adalah Tuhan, berarti mereka semua ini adalah Tuhan. Nah, sekarang coba Anda menyelaraskan pencipta langit dan bumi yang menyatakan dirinya tidak akan pernah dibentuk dalam rupa apapun. Di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Sedangkan Tuhan yang Anda sembah adalah manusia yang dibentuk dalam rupa daging. Jadi saya punya kesimpulan, saudara Kristen
bukan hamba Tuhan, tetapi hamba sibilisis yang bernama Kristus. Silakan Anda bantah. Ini pernyataan Anda bahwa nabi-nabi sebelumnya itu Mesias, itu sebenarnya salah besar. Nggak ada ayat yang menunjukkan yang sebelumnya itu Nabi-Nabi Musa atau yang lainnya itu Mesias. Coba Anda tunjukkan. Kalau Anda di mana Kristus sebagai Mesias itu boleh saya tunjukkan. Tapi kalau Saya tanya tunjukkan Anda, di mana boleh? Musa? Boleh sih. Saya tunjukkan boleh? Misalnya Oke, silakan. Nabi Salomo 1 Raja-Raja 1:39. Imam Saduk telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Elisa 1 Raja-Raja 19:16, juga Yehu cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Kemudian Harun, Imamat 8 nomor 12, kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinya dia untuk mengkuduskannya. Kemudian siapa lagi? Saul 1 Samuel 10 nomor 1, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Mereka semua ini adalah hamba yang suci yang diurapi oleh Tuhan. Mereka semua adalah Kristus dalam bahasa Yunani atau Kristos. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu tidak pernah diurapi. Yang kamu sembah Kristus yang diurapi. Bahkan kalau Anda membaca 1 Yohanes 2 nomor 20-27, Kristen semua ini adalah Mesias, orang-orang yang diurapi. Anda ngerti enggak itu apa arti Kristus? Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Itu Kristus. Jadi ketika Anda menyembah Kristus, berarti Anda menyembah manusia yang diurapi Tuhan. Makanya Anda mengatakan diri Anda bukan hamba, karena memang Anda tidak menyembah Tuhan. Anda menyembah makhluk Tuhan yang bergelar Kristus. Sekarang permasalahannya, Kristus mana nih? Kristus mana yang Anda sembah? Karena Kristus yang benar adalah mereka yang mengajak manusia untuk tunduk berserah diri kepada seluruh perintah Tuhan atau Hasem. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus adalah Kristus yang menghapus semua perintah-perintah Tuhan. Dan itulah yang kamu ikuti. Makanya saya berani mengatakan Kristen ini bukan hamba Tuhan, tetapi hamba sibilisis. Silakan. Ya, oke. Di sini pengertian saudara Juma mungkin sedikit agak dangkal ya. Kenapa saya katakan agak dangkal? Karena gini, arti Mesias bagi Yesus itu bukan hanya sekedar yang diurapi, tapi perwujudan dari rencana keselamatan oleh Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa dan maut melalui pelayanan dan kematian dan kebangkitannya. Jadi kita bahas lagi arti Kristus itu. Memang kalau secara harafiah yang diurapi artinya, tetapi ini kan kalau dalam padanan kata Ibrani ini kan itu artinya Mesias ya, yang berarti juga diurapi. Tapi dalam konteks perjanjian baru ini termasuk apa sih Mesias itu? Jadi Yesus dianggap yang diurapi karena apa? Pertama, pengurapan oleh Roh Kudus. Jadi Yesus ini kan diurapi oleh Roh Kudus secara khusus dan penuh saat pembaptisannya oleh Yohanes Pembaptis. Itu kan dapat dilihat di Yohanes ya, di Lukas 3 ayat 22. Ya, itu dia diurapi oleh Roh Kudus, bukan oleh air atau oleh minyak atau apapun itu. Jadi yang kedua, Yesus melakukan pelayanan keselamatan, yaitu Yesus menjalankan pelayanan yang sesuai dengan nubuat-nubuat mesianik yang ada dalam perjanjian lama, yang menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengajarkan kebenaran tentang Elohim, dan menampakkan kasih dan belas kasihnya. Jadi yang terakhir puncaknya di mana? Kematian dan kebangkitannya. Kematian dan kebangkitan Yesus merupakan puncak dari penggenapan yang disebut dengan mesianik atau Mesias. Jadi Mesias di sini pengurapannya terpenuhi melalui kematiannya. Ia menanggung dosa manusia melalui kebangkitannya. Ia mengalahkan maut dan memberikan harapan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Jadi sementara arti harafiah Kristus adalah yang rapi, tapi arti teologisnya jauh lebih kaya dan lebih kompleks daripada yang Anda pikirkan gitu. Jadi saya maklum-maklum saja karena Anda kan nggak beriman kepada Alkitab. Jadi pengetahuan Anda yang dangkal tentang Mesias atau Kristus ini ya maklum-maklum saja, saya wajar. Makanya saya di sini untuk mengajari Bang Juma ya. Begini ya. Oke. Baik, saya simpulkan lagi. Saya ulang pertanyaan. Mesias itu Tuhan yang diurapi atau manusia yang diurapi? Mesias secara harafiah kan saya jelaskan artinya yang diurapi. Manusia diurapi. Yang diurapi. Betul. Berarti Anda sudah sadar kalau Anda penyembah manusia?
penyembah manusia. Tapi yang bernama Yesus ya, yang mati dan bangkit di hari ketiga ya. Saya Iya. Sekarang berarti Anda sudah sadar. Ada tapinya. Kok ada tapinya? iya, nanti manusia nanti dituduh pula. Kesalahan Ini kan. khotbah Jumat. Ini kan susah. Ya kan? Kesalahan terbesar orang Islam adalah gagal paham tentang Yesus. Yesus itu Jadi, Sabar, gantian dulu Bang Riandi, sabar gantian dulu ya, antri dulu ya. Nggak apa-apa. Lanjutkan Bang Riandi. Saya kebetulan nih teman-teman ada pekerjaan sebentar ya. Oke. Terima kasih. Jadi, Terima kasih ya. coba Saudara Riandi jelaskan Mesias itu apa? Oke, begini. Sebelum saya jelaskan itu, saya jelaskan dulu bahwa salah satu kegagalan paham orang Islam tentang Yesus adalah mereka hanya melihat Yesus dari satu sisi. Kemampuan orang Islam hanya melihat dari satu sisi saja. Yesus itu harus dilihat secara utuh, sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Nabi, sebagai Guru, sebagai Mesias, Juru Selamat dan segala macamnya. Itu harus dilihat sebagai sisi. Jadi kadang-kadang Yesus berbicara sebagai Tuhan. Mesias adalah Yang diurapi kan sudah dijelaskan oleh Bapak itu tadi. apa yang diurapi ini? Lo kan Mesias artinya yang diurapi kan Yesus diurapi. Ya, arti diurapi ini apa? Yang diurapi ini apa? Pohon kah? Manusia kah? Malaikat Ya, kah? Manusia dong, manusia dong. Kan tidak mungkin Manusia. diurapi. Nah, itu Oke. itu yang kau Manusia. harus melihat Yesus dari Oke. sisi itu dari sisi kemanusiaan. Tunggu. Jangan bicara kayak mesin ketip peninggalan Belanda tahun 3. Pelan-pelan aja santai. Di sini, saudara, di sini bukan jemaat gereja. Di sini orang-orang yang menggunakan akal. Jadi percuma Anda berlata-lata kalau ucapan Anda itu tidak masuk akal. Percuma. Tidak masuk Karena akal standarisasi untuk kebenaran, saudara, standarisasi kebenaran itu akal bukan? Ya dong. Nah, jadi percuma Anda berlata-lata. Percuma, diskusinya santai aja. Mesias adalah manusia. Ya. Mesias adalah manusia. Oke? Diurapi, anak Allah yang diurapi. Jadi Ya, manusia. Mesias adalah manusia. Oke? ya. Jadi melihat Yesus Oke. itu harus dari dua sisi yang ada dalam diri Yesus, sebagai manusia dan sebagai anak Allah, sebagai Allah gitu. Nah, itu yang Orang Yahudi, Bung, saudara, kamu jangan mencoba untuk mengupas. Sabar dulu, gantian kita. Jangan kau coba untuk menjual istilah anak Elohim kepada kami umat Islam. Seakan-akan kamu itu adalah orang benar. Di dalam Ya tradisi dong, Yudaism, jelas dong. sabar. Jelas kami benar dong. Nggak mungkin salah. Sabar, Salah sabar. kebenaran. Ya. Oke. Kalau begitu, dalam tradisi Yahudi, mereka yang disebut anak Elohim itu orang apa? Pemakan babi kah? Anak Allah ya anak Allah dari Yesus ini. Yesusnya adalah firman. Enggak, dalam Elohim. tradisi Yudaism, Ya, kemudian dalam menjadi tradisi Yahudi, si pemilik kitab, Ya. anak Elohim itu maksudnya apa? Anak yang keluar dari Allah. Anak Allah. Maksudnya anak. Jadi Maksudnya anaknya ini Tuhan juga, Elohim juga. dia anak Allah, anak keluar dari Allah itu anak Allah. Itu layak, makanya kenapa Yesus itu ditangkap dan dibunuh, karena dia dianggap, dia mengaku sebagai anak Allah, dan dia berarti sebentar dulu, kenapa orang Yahudi saat itu membenci Yesus dan menangkap kalau yang karena Yesus mengaku sebagai anak Allah. Dalam pikiran orang Yahudi, anak Allah adalah Allah gitu loh, ngerti nggak? Sama gitu. Oke. Makanya mereka Jadi- mereka sebentar dulu, makanya mereka membunuh Yesus karena begitu, karena Yesus dianggap menghujat Allah dan mengatakan dia anak Allah. Karena dalam Jadi pikiran kalau Yahudi- menurut sebentar dulu, dalam pikiran Yahudi ketika mengatakan Enggak lama saya turunkan ini. adalah Allah gitu. Enggak pernah saya enggak lama saya turunkan kamu ini, betulan. Kamu itu bicara terus kau tanggapi bicaramu sendiri. Itu namanya orang blow on. Enggak, karena Kamu kamu kalau tuh- ngomong, karena kamu saudara, tidak paham. dengarkan saya. Kamu Dengarkan tidak paham. cara orang. Kamu- Dengar, kalau orang sebagai narasumber, Dek, ketika kita menjelaskan, pesan itu harus sampai kepada lawan bicara, bukan kepada diri kita sendiri. Sampai kita harus menjelaskan Berarti ucapan kita sendiri. Kamu sudah paham itu, tapi kamu sengaja tidak paham, dan orang lain paham itu. Orang lain paham. Saya kenapa? Enggak berhenti Saya pasti, mengatakan, enggak berhenti hati. Kenapa? Enggak Yesus berhenti. Kenapa Yesus Enggak berhenti ditangkap? pasti, Kenapa enggak Yesus berhenti. orang Yahudi benci? Karena Yesus mengatakan dia anak Allah. Enggak berhenti pasti, enggak berhenti. Kamu kapasitasmu di sini hanya monyet yang punya kemampuan berbicara. Bagi kami orang Yahudi dan Islam, kalian itu hanya binatang, sampah, tidak punya kapasitas untuk berbicara mengenai Tuhan di hadapan kami, paham? Kalian itu anak-anak kera. Anak-anak kera yang dikasih ruh untuk berbicara. Makanya kalau di depan kami jangan sok tahu. Bagi kami itu binatang. Jadi kalau ditanya, jawab sesuai dengan pertanyaan saja. Dan kalau kami menjelaskan, kau terima itu. Apa yang saya tanya? Berbicara mengenai orang Yahudi, tradisi Yahudi. Ketika mereka disebut sebagai anak Elohim, itu maksudnya apa?
Kalau kami umat Islam disebut kekasih Allah. Kekasih Allah itu apa? Orang yang intim dengan Allah, orang yang cinta kepada Allah, dan Allah cinta kepada dirinya. Ini disebut kekasih. Kekasih Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang mencintai Allah. Mereka ini orang-orang yang dicintai dan mengasihi Allah adalah orang yang tunduk berserah diri, menghabiskan waktunya untuk tunduk berserah diri kepada kekasihnya, untuk taat kepada perintahnya. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Anak Elohim adalah mereka yang tekun, tunduk, berserah diri, mendengarkan didikan dan mempraktekkan didikan dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik dalam saat berdiri, duduk, baring, berjalan dan seterusnya. Itu yang disebut anak Elohim. Sedangkan kalian anak kampret. Ngaku-ngaku anak Tuhan, anak kampret kalian itu. Yang disebut anak Tuhan itu orang yang tekun beribadah, orang yang tekun menjalankan perintah para nabi, orang yang hatinya hanya ada pada Allah, hanya ada pada Tuhan, terpaut terhadap perintahnya, cinta kepada perintahnya. Itu yang disebut kekasih Allah, itu yang disebut anak Elohim. Lah kalian ini anak kampret, kalian ini ngaku-ngaku anak Tuhan, anak hantu yang ada. Pahami dulu apa itu konsep anak Elohim. Di dalam kitabnya orang Yahudi, contoh di dalam kitab Ayub 1 misalnya, nomor ayat 6 Ayub 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Elohim menghadap Tuhan, dan di tengah-tengah mereka juga ada iblis. Anak Elohim itu adalah makhluk yang suci, makhluk yang senantiasa mengkuduskan hatinya, raganya. Kalian ini apa? Anak kucing. Jijik rasanya. Anak-anak Tuhan, kami bukan hamba Tuhan, kami anak Tuhan. Nah, nenek lu kiper. Nabi Ayub, Nabi Musa, Daud, Salomo, mereka adalah orang-orang yang menjaga kemudian jasadnya dari hal-hal yang diharamkan. Ya kalian, andaikan bisa kandang babi juga kalian telan, bukan cuma babinya. Ini yang ngaku-ngaku anak Tuhan. Anak Kristus yang datang di padang gurun, iya. Makanya Yesus pun berkata di dalam Yohanes 8:44, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ya kamu anak iblis. Nggak terima, mari diskusi, tapi jangan kayak gitu caranya. Ngomong gak ada henti-hentinya. Silakan. Ya, selamat siang. Ayah dulu. Ayah, selamat siang. Ayah, dibuka mic-nya Ayah. Selamat siang. Ayah. Ayah yang sudah hadir duluan, selamat siang. Ayah. Oke, turun. Ya, ini ada Camat Samaria, sudah pasti Oten ini. Gambarnya udah kelihatan seperti orang Islam gambarnya, tapi jelas dong. Ya, silakan. Saya Oten. Ya, silakan. Oke, Juma. Iya. Tahu sudah panjang lebar bertanya, menjelaskan, bertakia tentang Kristen. Iya kan? Iya. Oke. Setiap Islam berharap ditempatkan di sisi Allah, ya kan? Iya. Bahkan mendoakan Nabi yang termulia dalam Islam supaya ditempatkan di sisi Allah, ya kan? Iya. Dan Terus? setiap orang meninggal didoakan supaya diterima di sisi Allah. Benar saudara? Iya, betul. Oke. Terus? Saya nggak mau bertakia lama-lama. Ini saya ada menemukan ayat di Al-Quran saudara. Ya kan? Bacakan. Oke, tertulis ya saya bacakan sebentar. Iya. Nah, ini dia Silakan. ayatnya. Iya. Kita tampilkan di layar supaya saudara-saudara seimanmu juga melihat. Ya saudara. Oke, ya betul. Oke, silakan. Nah, ini ayatnya. Tolong tampilkan di layar Juma. Surah apa? Ini dia. Surah apa? Ini surah Al-Mujamil ayat 12. Oh, lama. Oke, besarkan. Ya. Silakan. Karena bacakan. sesungguhnya di sisi kami ada neraka, ada belenggu-belenggu berat dan neraka yang menyala-nyala. Ya kan, saudara?
Ya, Nah, terus? jadi ayat ini nyambung dengan Maryam 71, di mana kalian semuanya umat Islam akan ditempatkan di neraka bersama Allah. Berat saudara-saudara masuk neraka menemani Allah. Masya Allah. Coba besarkan ayatnya, berani? Saya jelaskan boleh? Berani Saya besarkan jelaskan ayatnya boleh? biar ditonton jemaahmu. Tidak perlu, ini makanan kami setiap hari, ini kitab kami. Takut kau. Loh, ini Al-Quran kitab kami kok. Tiap hari kami baca. Siapa bilang ini kitab Hindu? Iya, makanya sekarang siapa yang paham kitab ini? Anda atau saya? Aku lebih paham. Oke, coba Anda bacakan original teksnya. Nanti kita tujukan kepada siapa. Apa maksud dalil ini berdasarkan Nahwu Arab. Silakan, saya tunggu. Oke, besarkan layarnya biar orang-orang nampak Juma. Besarkan layarnya. Berani? Iya. Berani nggak? Ya silakan. Nggak usah dibesarkan, kamu Berani jelaskan nggak? aja. Kami udah paham. Kami udah paham. Kitab kami udah paham. Silakan. Berani Silakan. nggak besarkan layarnya? Tidak Silakan. berani. Silakan kamu bacakan, kau jelaskan ayatnya. Kan kau merasa lebih pintar dari kami ya. Silakan Tidak kau jelaskan. berani Islam membesarkan Silakan. layarnya. Silakan. Oke. Nah, kau terangkan, tidak perlu dibesarkan, kan kamu sudah baca di situ. Nah, jadi begini saudara ya kan. Di sisi Allah itu ada belenggu-belenggu. Enggak, bukan. Dan Jelaskan neraka pakai kaidah yang Quran. menyala-nyala. Jelaskan Jadi pakai engkau kaidah mendoakan Quran. saudara-saudaramu yang sudah meninggal. Jelaskan dan juga pakai mendoakan kaidah nabimu yang Quran. mulia supaya Jelaskan pakai ditempatkan di kaidah sisi Allah Quran. yang ada neraka. Jelaskan pakai kaidah Quran. Jangan kau jelaskan pakai kaidah neraka apa? Kristen, silakan. Kaidah Quran yang kamu pakai. Kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Sesuai ayatnya dong. Oh, Ya kan? ya. Sesuai dalilnya. Oh gitu. Jadi memahami Al-Quran itu begitu aja. Apa susahnya memahami Al-Quran? Gak perlu jurus mabuk, jurus ular. Baca aja yang tertulis. Pantasan Anda sesat. Jelaskan. Ternyata Anda cuma menggunakan terjemahan memahami kitabnya Yahudi. 3.100 umat Juma memandang kalian selama ini salah mendoakan Nabi. Jadi kejang-kejang kasihan juga ikutan kejang-kejang. Kasihan. Mau menjelaskan Al-Quran, tapi ketinggian ilmunya Al-Quran, jadinya kemudian tidak bisa mengatakan sesuai dengan kaidah Quran. Oke, sekarang saya boleh bertanya balik. Saya tanya balik ya. Sekarang gini, Bung. Coba kamu buka di dalam 2 Tesalonika 1 nomor 7. Ini hanya terjemahan ya, karena Bible kan Kagak usah jauh-jauh, kau jelaskan kenapa Allah berada di sisi neraka. Oke. Kamu sudah menjelaskan dan kamu sudah memahami pahamanmu itu. Memang nggak ada tempat lain untuk sisi Allah. Sekarang saya minta kepada Anda menjelaskan ini. Oke ya, kamu jelaskan kepada saya 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang tertindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Tuhanmu berada dalam api yang menyala-nyala, itu maksudnya gimana Tuhan kau itu? Kau jelaskan dulu. Kau jelaskan jauh. Ini dulu jelaskan. Kau jelaskan dulu Tuhanmu itu. Kau jelaskan dulu Tuhanmu itu di dalam api yang nyala-nyala, itu maksudnya gimana? 2 Tesalonika 1 ayat 7. Ya, kau jelaskan dulu kenapa Tuhanmu berada di dalam api yang jelaskan ya deh ya, sebentar. Iya, silakan. Oke, Adik Juma. Iya, sudah mulai panik dia, Bang. Silakan. Dengarkan para jelaskan ya kan? Iya, Jadi, silakan. Bible itu tidak sama dengan Al-Quran yang ya memang tidak sama, nggak perlu dijelaskan. Saya cuma bertanya kenapa Tuhanmu ayat ini dengan ayat sebelumnya, kenapa Tuhanmu berada di dalam kobaran api? Jangan usah bahas-bahas Al-Quran. Kita baca kenapa Tuhanmu? Perikomnya adalah di sini. Perikom. Tadi data Al-Quran cuma terjemahan ayat 12 dan doa, ya kan?
Oke, adik. Tadi Adinda Juma, Al-Quran jangan cuma panik, ayat Juma. 12, Jangan nomor panik. 12 ayatnya saya terjemahannya. Jangan Nah, panik, sekarang adik. giliran Jangan panik. Bible Jangan panik, Dinda. perikop. Sekarang Jangan ketika panik. Bible dibahas, satu Bible itu perikop. jelas perikopnya. Nah, oke, silakan Tidak kamu sama baca. seperti Al-Quran yang tidak Nah. punya perikop. Oke, kita dengarkan. Ayo, silakan. Oke, Adinda, saya bacakan ya kan. Iya. Sebab memang adil bagi anak Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Di ayat 6-nya. Betul? Nah, dan dalam untuk memberi kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga ya, menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Pertanyaan Allah saya, dan tidak pertanyaan mentaati saya. Injil Yesus Tuhan kita. Pertanyaan Jadi begini, saya, Adinda Juma. Pertanyaan Adinda saya, Juma. kenapa Tuhanmu, Nah. dengar. Hmm. Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu di dalam kobaran api yang menyala-nyala? Oke? Udah Ya. Dinda? Udah Dinda? Nah, Iya. jelas di sini tertulis. Iya memang. Nggak susah-susah ini. Iya, memang Nggak tertulis, susah-susah makanya saya tanya, menjelaskannya. Tuhanmu dalam Nah, kobaran api. Sebentar Dinda. Jangan panik ya Dinda. Jangan panik. Hangus gak tuh jembutnya? Nah. Jembutnya hangus gak? Jangan panik Adinda. Enggak, saya cuma Itu bertanya. Allah mulai dari zaman dulu dari sisi neraka loh. Hangus gak anusnya tuh Tuhan? Itu Allah dikelilingi Jawab. neraka Juma. Jawab. Sabar Adinda, Jawab. sabar. Jawab. Kejang-kejang. Oke? Jawab. Saya jelaskan Jawab. boleh? Boleh silakan. Oke, jadi di ayat 7 ini dikatakan Tuhan Yesus dari dalam sorga. Jadi kuasa Yesus itu diibaratkan berarti dengan api yang menyala-nyala. Berarti di dalam surgamu ada kobaran api ya, karena Tuhanmu keluar dari surganya di dalam kobaran api gitu. Emangnya kalau kobaran api itu neraka? Loh. Neraka sudah pasti api, dan Anda Siapa sudah membaca bilang? dalilnya. Ingat, 2 kali Anda Siapa membaca. bilang? 2 kali Anda membaca kalau Tuhan Anda bernama Yesus itu berada dalam kobaran api, Siapa bilang? alias terbakar. Berarti dalam kalau api keadaan kompor gas neraka terbakar. gitu ya? Yesus dalam keadaan terbakar. Tetapi Coba di Anda ayat jelaskan ini ke saya. Al-Mujammil ayat 12 dengar. Kenapa Tuhanmu berada dalam kobaran api? Cuma Jawab. ini TikTok. Jawab. Warung Komal. Bukan Jawab. masjid tempatmu bertakiah. Jawab. Kenapa Tuhanmu berada dalam kobaran api yang Coba ini menyala-nyala? kau jawab dulu. Al-Mujammil Iya, ayat dia. 12. Tidak menjawab Kenapa Allahmu ini tidak berada di menjawab neraka? dia. Tidak menjawab dia. Tidak Panik, menjawab. Jawab dong, Panik jawab. Juma dan Jawab Dito dong. Enggak perlahan-lahan dijawab. Islam kabur Ah. satu persatu Enggak dijawab, dan coba. kelak akan murtad. Enggak dijawab ya. Setelah Coba enggak tahu dijawab. Allahnya berada di neraka. Enggak dijawab. Enggak dijawab tuh. Kenapa Tuhanmu dipanggang, weh? Jawab. Kenapa Tuhanmu dipanggang? Jawab dulu. Allahmu ini udah dipanggang ini ayat 12 dimatikan kamera. Aduh. Saudara-saudara Islam, Aduh. bukalah Malu dia. Udah kamu turun. Kamu mau menjelaskan dak? Tuhanmu kenapa ada dalam api yang menyala-nyala? Kenapa? Jambut habis, bulu ketek habis, bulu hidung habis. Yesus botak dong. Bayangkan penampakan Yesus, Tuhannya Kristen, di dalam api yang menyala-nyala, tanpa bulu mata, tanpa bulu alis, tanpa rambut. Modelnya kayak mana itu? Jangan kau menghina, karena kitabmu pasang badan. Begitu Cak Ayu. Dan memang terbukti kalau di surganya Kristen itu penuh dengan api. Wahyu 12 nomor 7, di surga Kristen ada perang naga bersama dengan malaikat-malaikatnya melawan Mikael. Yesus keluar di surga bukannya naik mobil apa gitu, Pajero kek, atau mobil Jimmy atau apa. Ini malah di dalam kobaran api. saya jadi ingat filmnya apa itu? Filmnya Megaloman. Benar nggak? Betul. Manusia api ya.
Masolang generasi. Masolang generasi. Tuhan keluar dari surga dengan kobaran api yang menyala-nyala. Ya, pedenya lagi. Kita baca ulang ya. Kita baca ulang. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang tertindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus, Tuhannya Kristen, dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Masolang generasi. Lalu kalau kita baca lagi di dalam Ibrani, teman-teman, Ibrani berapa itu? 1, 2, 3, 4. Ibrani 12:29. Sebab teos kita adalah api yang menghanguskan. Ternyata mereka penyembah api. Mereka penyembah api ternyata. Masalah generasi. Alat-alat memancing ikan, pancing, kail pancing, umpan pancing, ikan-ikanan untuk memancing, esen memancing, joran pancing, senar pancing, casting pancing. Semua keperluan saudara bisa saudara beli lewat channel kami. Terima kasih.